Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu ini. Ini pertemuan terakhir dari materi kita yang sudah kita jalanin di minggu-minggu kemarin. Materinya adalah barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Cuma kemarin kan Bapak sudah janji nih mau ngajarin kalian tentang pengaplikasian dari pola barisan dan deret-deret aritmatika di kehidupan sehari-hari. Nah, terkhususnya kita kan udah semuanya sekolah di Palembang, meskipun terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, kita bakal belajar tentang materi-materi itu. Oke? Nah, sebelumnya kita mau Bapak buka dulu, udah siap belajar untuk hari ini? Siap. Siap. Kalau udah siap, mungkin boleh dikeluarkan dulu buku-bukunya. Kalau tapi kan kita hari ini nggak belajar pakai buku, melainkan kita pakai LKPD interaktif di HP. Jadinya silakan dikeluarkan HP-nya, jangan dibuka untuk game ya. Siap dengan posisi sempurna juga. Terus Bapak mau minta ketua kelasnya, coba Nadiati pimpin dulu. Pimpin apa, Pak? Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin. Oke, hari ini kayaknya banyak yang nggak masuk ya. Iya, banyak karena cuma beberapa orang ini yang masuk. Jadinya karena ada beberapa teman-temannya yang nggak masuk, jadi kita doakan semoga teman-temannya yang sakit atau yang berhalangan hadir semoga cepat diberikan kesehatan dan waktu untuk belajar di kelas kita. Amin. Nah, oke, tadi udah di ini ya. Itu link untuk pembelajaran hari ini sudah Bapak kirim di grup kelas kalian. Nah, hari ini kita belajar lagi, tapi Bapak mau ngulang sedikit tentang materi barisan dan deret di aritmatika dan geometri, karena mungkin ada beberapa yang takutnya kereset nih pikirannya, tiba-tiba udah belajar tiba-tiba lupa, udah belajar lupa, jadinya kita ulang lagi. Oke, di materi barisan dan deret aritmatika dan geometri Bapak pengen ngetes lagi yang kemarin, yang mana yang merupakan pola bilangan dari ketiga ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak yang mana yang merupakan pola bilangan? Bentar, Pak. Ya, boleh dilihat dulu. Yang pola bilangan yang nomor 1, Pak. Nomor 1, pola bilangan. Kenapa ini disebut pola bilangan? Karena membentuk suatu pola kah? Boleh maju, Pak? Boleh, sini. Pakai spidol punya Bapak. Mau warna hitam, biru atau merah? Pilih. Hitam aja. Iya. Nah, di sini kan terlihat plus 1 kan? Ya, betul. Ini plus 2. Betul. Terus ini plus 3. Ini plus Berapa? 4, betul. Selanjutnya plus 2. plus 5. plus 5. Kalau Bapak tanya yang selanjutnya kira-kira berapa yang selanjutnya kira-kira? Plus 6. 16 plus 6 berapa kira-kira? 22. Oke, bagus. Ini benar kok. Nomor 1 itu merupakan pola bilangan. Boleh, silakan duduk. Kasih aplaus untuk Tiara. Oke, kalau tadi kan Bapak masih nanya pola bilangan ya? Ya, kenapa? Belum jelasin. Nah, tadi Ya. karena dia pola tuh karena bedanya tuh beda. Selisihnya beda-beda. Selisihnya beda-beda ya? Ada yang plus 1, ada yang plus 2, ada yang plus 3, plus 4, plus 5, dan plus 6. Kayak gitu ya? Dan selanjutnya bakal nambah terus kayak gitu ya? Oke, kalau yang kedua kira-kira masih pola bilangan nggak? Bukan ya, karena taunya kalau yang kedua itu kan 3 ditambah berapa jadi 7. Oh, ditambah 4 kayaknya ya. 7, terus jadinya 11, mesti ditambah 4 lagi. 11, selanjutnya ke 15, masih ditambah 4 lagi. Oh, benar, sesuai dengan definisi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah deretan dari bilangan yang mempunyai beda dan perbedaannya itu selalu konstan. Ya kan, selalu bertambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 dan seterusnya. Tapi Bapak mau ngingetin lagi kalau nomor 2 itu juga masih termasuk pola bilangan. Kenapa masih termasuk pola bilangan? Karena ini bilangan dan mengikuti pola. Artinya masih benar. Pola bilangan itu kalau dia udah masuk barisan termasuk pola. Semua barisan itu termasuk pola bilangan. Cuma nanti ada beberapa bilangan yang udah nggak ada beberapa bentuk deret kayak gini yang udah nggak termasuk lagi ke bentuk barisan kayak gitu. Karena beberapa barisan dia mempunyai aturan-aturan tertentu. Oke, tadi udah tahu ya di pertemuan di nomor 2-nya tadi itu merupakan barisan aritmatika. Kalau yang nomor 3 apa nih? Apakah dia barisan yang nggak ada namanya?
Ada yang tahu nggak untuk yang ketiga? Barisan geometri. Ngapa nggak mau angkat tangan langsung? Oh, malu-malu ya, nggak apa-apa. Iya, malu-malu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, ini benar. Kenapa ini dibilang geometri? Rasionya 2. Karena dia mempunyai yang namanya, bukan beda ya. Kalau kita dikenal di aritmatika itu kenalnya dengan istilah beda, tapi kalau di geometri kenalnya dengan istilah rasio. Rasionya adalah dari 3 ke 6, bisa berubah dengan cara tambah 3 atau dikali 2. Cuma tadi kan kalau di geometri dia nggak selamanya nambah atau kurang. Bukan selamanya, memang nggak nambah atau kurang, melainkan dia kali atau bagi. Artinya ini dikali 2. 6 ke 12 kali 2. 12 ke 24 kali 2. Jadi selanjutnya kali 3. Kali 2. Oh, kali 2 ya. Oke, betul. Kali 2. Berapa kira-kira kalau kita kali 2? 48. Betul. Oke, ngerti nggak? Jadi udah inget lagi nggak mengenai materi-materi kita mengenai pola bilangan, barisan aritmatika, sama barisan geometri? Udah inget lagi? Kalau nggak inget ini Bapak jelasin lagi nih. 2 jam kita belajar. Seriusan? Nggak? Udah inget ya? Oke, bagus. Di materi selanjutnya lagi, di bagian selanjutnya, Bapak pengen bilang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini goals-nya ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini kita pengen menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan pola bilangan. Terus yang keduanya menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Pak, ngapa barisan geometri nggak dimasukin? Karena barisan geometri itu umumnya kan selisih bilangannya udah besar nih. Ya kan kayak gini. Yang tadi. Kayak yang sebelumnya tadi kan. 3, 6, 12, 24. Nah, itu kan udah terlalu besar kalau kita mau masukin ke bentuk-bentuk yang kayak Bapak bilang kan mau kita aplikasiin ke dunia nyata kan? Misalnya kalau kita bikin sesuatu dengan mengikuti pola deret geometri, maka kita bakal butuh banyak banget itu bahan-bahannya. Nanti jadinya kita cuma fokusin ke pola bilangan sama barisan aritmatika. Oke, bisa? Bisa. Ya. Terus di yang selanjutnya lagi, ini kita ada diskusi, sebenarnya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Cuma kan karena temennya ada yang sakit, ada yang berhalangan hadir, ada yang mau menikah, kakeknya menikah. Kakeknya menikah ya? Iya, kakeknya nikah lagi gitu ya. Nah, artinya memang nggak bisa dibikin kelompok dari 3 sampai 4 orang, artinya 2-2 saja. Oke, boleh didiskusikan masing-masing kelompok 2 orang. Jadi ada kelompok Tiara, ada kelompok Nuriani, dan ada kelompok ketua kelas kita. Kelompok ketua kelas kita, kelompok Nadia ya. Ya, nanti boleh didiskusikan isi materi di LKPD-nya, baru kita presentasikan ke depan. Ya, oke ya. Oke, karena tadi kayaknya Suci tadi udah bilang ya, Tiara udah bilang ya. Jadi kelompoknya Nadia nanti maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, oke boleh diskusikan dulu. Di grup Ya, di HP ada di HP-nya. Ya, ada di grup. Boleh diisi. Itu tentang materi apa sih? Pak, ini gimana ngapusnya? Ngapusnya itu boleh dipencet dulu. Habis dipencet, pencet tong. Pencet lagi. Pencet tong, pencet lagi, pencet tong. Nah, itu kalian isi bersama-sama. Nanti kalian bikin desain. Nanti kan belajar MTK dari kemarin MTK tuh belajarnya mengenai angka terus udah malek Pak sama angka. Jadi kita di sini belajar bikin desain. Iya, menarik nggak? Iya, coba bikin dulu. Kalau ada yang ingin ditanya tanya. login ya? Ya, disuruh login. Suruh login. Pakai Google ya. Nah, yuk. Diskusi ini apa? Buka aja. Pakai dia aja. Jemputan. Baru mati. Judul pelajarannya. Kan sudah. Pak, satu HP atau gimana? Satu HP nggak apa? Satu HP aja. Ya, boleh dibikin pola sekreatif kalian. Mungkin boleh ada pola default yang Bapak pernah pelajari di SD itu yang bentuknya kayak gini. Dari SD polanya kayak gini mulu. Ada yang pernah ngeliat pola ini nggak? Atau pernah disuruh bikin pola ini nggak? Iya, itu Pak. Iya.
Ini pola paling ini ya, paling sering digunain ya. Nah, Bapak pun nanti contoh yang Bapak buat dengan menggunakan pola kainnya yang Bapak gunakan itu pola ini juga nanti. Jadi itu pola paling dikenal. Ngapusnya gimana? Cara ngapusnya boleh dipencet dulu pakai jari, pencet terus. Oh. Canggih ya, Pak. Iya, kelompok Nadia bisa nggak? Ada pertanyaan nggak kelompok Nadia? Oke, cek. Oh ya, baru buka ya. Iya. Tajuk, Pak, bukan sok. Iya, bagus. Boleh dibuka dulu. Iya, Mas. Kalau ada permasalahan boleh diinin ya. Iya. Apa? Gambarnya boleh langsung dia jadi gambar. Itu bisa langsung digambar. Kalau semisalnya salah gambar, nggak bisa dihapus nih. Pencet dulu ini, klik. Setelah diklik, aduh agak sulit. Pokoknya sampai muncul warna biru. Sulit sekali. Nah, ini baru. Mungkin pilih yang ini aja biar lebih tebal. Gimana ya polanya? Pak Tanjung itu sewet kan? Tanjung apa? Ini Sewet maksudnya? Kain. iya. Ya kayak kain. Kalau untuk cowok lebih ke yang sarung, kalau untuk yang cewek itu lebih ke selendang atau ini ya. Dibilangin sebelumnya. Iya, songket ya. Iya, kalau untuk yang perempuan itu lebih di songket ya. Kalau untuk cowok lebih ke sarung. Polanya tuh Gambar lu. Bebas. boleh di sini misalnya kayak jangan sih. Bebas. Bikin pola yang sendiriannya dulu. Itu isinya tanjung ya? Tajung, betul. Bikin pola yang sendirinya dulu. Ini kan bikin pola satuan dulu. Setelah bikin pola, ini pola yang maksudnya ini pola bilangannya mau formasi kayak gimana. Ya, pola bilangan nggak usah digambar berkali-kali terus pakai formasi yang mana ya, tapi cuma perlu terapin aja formasinya kayak gimana. Udah mau dipencet, Pak. Hah? Masalah Pak ada yang... Waduh, ngeprem. Nah, tidak bisa gambar, Pak. Nggak bisa dipencet ya? Mbak Mutiara. Pencetin dulu. Pencet dulu ini. Elsie. Oh, ngepremnya ini. Emang HP-nya ngeprem ya? Bisa ya? Bahan. Ngapa dia ini? Sinyal gak sih? Pakai laptop Bapak ya? Boleh. Pakai laptop boleh, pakai HP boleh. Apalagi kalau laptopnya udah layar sentuh boleh kok. Hujan. Kaca ini ya aku. Misalnya kan polanya tuh 1, 2. Jadi kan ditambah 1 terus cuman udah kan. Nah, pakai pola segitiga. Ini nama polanya segitiga. Nanti kita ingetin lagi. Untuk yang jenis ininya, boleh pertama mau gambar pola kayak gini ya. Ya kan? Nah, nanti kalau semisalnya pengen bentuk pola segitiga, boleh misalnya gambarnya kayak gini. Set. Terus nanti 2 di sini. Nah, garisnya di sininya boleh. Keluar ya? Maksudnya nanti ada 3. Artinya 1 di sini, 1 di agak jauh dikit, satunya lagi sini. Terus kalau yang 4, 1 enggak sini. 1. Jadi kan dia nanti membentuk suatu pola. Ini dulu. Tapi segitiga sebenarnya agak kurang sering dipakai kalau untuk bentuk kain. Dia lebih sering yang tanjak. Kalau yang ini lebih sering persegi. Ya, kalau persegi lebih enak. Persegi atau persegi panjang. Tanjak segitiga kalau tanjak. Tanjak kan soalnya kan tanjak kan kayak gini tanjak. Yang ada kain kayak gini kan tanjak itu kan. Nah, kalau yang ini ya mungkin kain. Gambar aja polanya kayak gimana. Misalnya polanya pola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung aja ini polanya bentuk bersegi kayak gini. Dari persegi panjang maksudnya. Kalau persegi panjang maksudnya kayak gimana? Oh, 3 kali 2. Enggak harus ada beda gitu. Enggak apa-apa kok. Mau dipisahin kalau pakai pola bilangan kayak gini kalau pakai pola bilangan. Misalnya gambar terus sampai bawah, yang ini gambar terus sampai bawah, yang ini desain lain. Misalnya desainnya cuma kayak garis kayak gini, Pak. Bisa juga. Itu kan juga bisa sudah lumayan membuat. Dari mana? Mau motif yang gimana? Tiara tadi kan. Nah, lihat Kalau ini boleh masih sih siko. Jadi udah bentuk pola dong. Bentuk pola, maksudnya polanya nanti dia polanya sini 1 garis, ini titik lagi. Nanti diulang, diulang-ulang. Lihat yang beberapa pola yang digambar di kain Pak, ini tajung pola. tadi. Pak, Di kain polanya tajung terserah dia Bapak. lihat ini ya. Ini ngulang terus sampai bawah, terus ngulang sampai bawah. Ini nyampingnya dia bentuk pola gitu. Pak, Cara polanya menyamping. 1 aja ya? Polanya 1 aja boleh. Waduh, pakai gambar ini. Kalau misal ini 1 aja. Ini untuk yang kalau yang ini kan gambar motifnya dulu kan. Nah, di tugas yang selanjutnya itu baru pola bilangannya nggak perlu yang digambar aslinya. Pola bilangannya gunain yang kayak gimana. Nanti kita gabung pas di sininya. Nanti kita gabungnya. Contohnya. maksudnya Kita gabungnya pas di ini ya.
Atau itu juga bisa gambar di aplikasi lain nanti diupload, boleh juga. Kalau dia Itu juga bisa. Jadi gambar aja di aplikasi lain, mungkin kayak gambar, screenshot atau kayak gimana, nanti bisa di-upload di aplikasi, bisa di-upload di ini, lihat ada gambar-gambar. Nah, itu nah. Bisa di-upload di sana, mungkin bisa di aplikasi lain. Kalau misalnya yang aplikasi apa nama aplikasinya? Apa nama linknya? Interaktif. Bangun. Wizard. Ya, kalau kan di Wizard kan agak sulit nih ngapusnya. Mungkin bisa gunain aplikasi lain dulu, habis aplikasi lain di-upload, setelah di-upload baru di upload di Wizard-nya. Boleh, bisa kayak gitu. bagus nih. Iya, jadi kalau sulit mungkin di aplikasi lain aja. Bisa kok di aplikasi lain. Gimana nih caranya? Screenshot aja. Iya, di screenshot, boleh tinggal di-upload. Kayak gimana kelompoknya dia? Ini kan nanti siapa yang mau maju nih? Ada masalah nggak? Gila. Bagus bener ya. Bagus. Ya, itu bagus kok. Sama gambarnya. Atau ini aja. Tapi ini menggunakan pola apa kira-kira? Ini cantik. Pola apa kira-kira Nadia? Cantik banget. Polanya maksudnya pola bangun datar atau gimana, Pak? Polanya jangan pola abstrak. Mananya ini? Kayak gitu ya. Pola bilangan Bisa juga dengan bentuknya segitiga. Iya, nanti kan segitiga. Kalau kita lihat ini sebenarnya kalau di zoom kayak gini kan bentuknya segitiga kan. Ya, udah bener segitiga kok. Oke. Ini nyomot gambar dari Google ya. Bikin versi kalian sendiri. Nah, kata Bapak tadi boleh, Pak. Ya, bikin gambar di aplikasi lain dengan ide kalian sendiri. Jangan ide Google, nilainya nilai Google ini. Oh, Bapak cari nilai untuk Suci dan Nuryati. Nuryati. Kalau munculnya 0 Bapak isi. Baik, Pak. Jadi, ini kita harus gambar. Kan banyak tuh desain. Mungkin bisa kayak gini desainnya. Pak, kalau kayak daun kayak gini boleh? Boleh. Misalnya kayak gini atau mau diapain kayak gini. Kalau kayaknya aku ini deh. Maple. Bisa kayak gini. Bisa motif biasa, motif geometri mungkin. Motif geometri yang diulang karena kan jiwa anak-anak Bapak nih jiwanya matematika sekali kan. Iya, mungkin bisa pakai pola geometri yang nanti diulang-ulang, bisa. Juga. Yang tadi. Banyak pola geometri kayak gini. Itu kayak Kayak gimana? Oh, nggak ada masalah ya? Oke. Kayak gimana kelompok bunga? Maksudnya Menggunakan pola kan boleh. Kemarin kan sudah dijelasin nih, ada jenis-jenis pola bilangan tuh ada banyak. Kayak jenis pola bilangan segitiga, ada pola bilangan persegi, ada pola bilangan persegi panjang, ada juga pola bilangan segitiga Pascal. Nah, di situ pola-pola bilangannya itu ada 4 jenis. Nanti boleh digunain mau gunain kayak gimana. Misalnya nih, kalau untuk tanjak tuh bentuknya kayak gimana? Tanjak. Misalnya, ini kan kita kan kalau konteks sekarang kan jubutan. Nah, misalkan kalau konteksnya ketemu yang tanjak misalnya. Tanjak bentuknya apa tanjak? Tanjak Palembang ya, bukan tanjak Melayu ya. Tanjak Palembang bentuknya segitiga. Nah, kalau segitiga udah pasti menggunakan pola bilangan segitiga. Nanti bisa diulang. Maksudnya kalian itu bukan kalian gambarin ulang, nanti lama makan waktunya. Melainkan cuma kayak kalian mau gunain polanya kayak gimana, nanti diisi dengan pola dalamnya nanti. Ya, misalnya polanya kayak gini nanti. Seret. Oh, polanya nanti pola kalian apa? Pola kalian. Oh, yang kayak gini misalnya. Nanti diisi yang kayak gininya dalam segitiga. Secara berulang. Bagus nggak kalau bentuk kayak gitu? Bentuk kesukaan kalian. Atau bentuknya kayak diamond. Simetris boleh, nggak simetris juga nggak apa-apa. Nah, misalnya kayak gini. Bagus nggak kalau kayak gini? Jadi MTK tuh nggak selamanya bosen, MTK tuh selalu menyenangkan kok. Oh, menggunakan pola segitiga ya? Ya, nanti yang selalu diulang. Bagusnya kayak gini. Jadi segitiganya ngulang terus. udah bisa
bisa menggambar. Nilai seniku jelek, Pak. Nilai seni Bapak juga jelek kok. Jadi nggak apa-apa, latihan. Itu nak di tengah. Iya, di tengah mana? Oh. Bintang kecil. Itu bintang nggak sih? Sekitar 4 menit lagi ya. Kemudian Habisnya presentasi. tunjukkan di depan kelas. Hah? Apa? Pola bilangan gambar pola kain Tanjung. Yang sudah Ada garis. mau balik? Terus ada garisnya gitu. Boleh kayak gini sih, Pak. Ya sudah, nanti Bapak pertimbangin. Kalau kayak gini gimana? Mungkin ada kelompok lain yang sudah. Tapi kalau belum ada yang sudah sih kita Lagi yang ini ya? Garis-garis. apa? Iya bisa diupload itu. Iya bisa itu bisa diupload. Itu bisa di screenshot dulu. Screenshot masukin ngupload tuh kayak gininya nah. Coba screenshot dulu. Ini sudah diupload. Sudah ini. Ah. Enggak, yang kalau yang ini cuma pola bilangannya mau gunain pola bilangan apa? Tadi kan kemarin kan udah diingetin nih pola bilangan tuh ada 4, segitiga, persegi panjang sama segitiga Pascal. Oh sudah persegi panjang deh. Persegi panjang B biar simpel ya. Boleh. Persegi panjang. 6 jadi. Itu. Apa ada di garis berikutnya? 4 dah. Ini. Apa dah? Ini tengahnya apa ya? Tengahnya mau dikasih apa? Desainnya apa? Oh, mau bentuk persegi? Bintang. Enggak bisa itu gambarnya. Jadi, nanti pola bilangannya bentuk persegi. Intinya dapat bentuk desainnya dulu. Oh, desainnya bentuknya bintang. Wah, wow, kerennya. Oh, ini ya. Oke, bentuknya bintang. Nah, di bentuk bintangnya nanti kita masukin dengan menggunakan pola berbentuk persegi panjang. Jadi di sini bintang. Iya, nanti. Tapi nggak usah digambar. Kalau untuk sekarang mungkin sulit gambarnya, ya kan? Nanti Bapak kasih contohnya kayak gimana hasil jadinya kayak yang Bapak. Iya. Jadi ini nggak Tapi usah untuk pola bilangan yang kalian pengen gunakan adalah pola bilangan apa? bintang. Persegi panjang atau pola bilangannya, bukan bintangnya. Bintang itu yang satu ininya. Motifnya ya. Ya, motifnya mau Polanya gunain persegi pola panjang apa? aja. Persegi panjang. Oke, gunain persegi panjang ya. Nah, terus Enggak. ada yang senyap atau saja nggak apa ditulis. Pola bilangan yang persegi panjang tulis. Di gambar Iya, nggak apa. persegi. Iya, persegi. Canggih sekali ya. Oke. Nah, terus lihat lagi ya selanjutnya. Nah, kalau semisalnya mau gunain baris aritmatika, mau pola yang kayak gimana? Dengan menggunakan barisan aritmatika, gambarlah pola kain. Pola nggak selamanya gunain pola segitiga itu aja yang tadi ya Bapak bilang ada segitiga, persegi, segi panjang atau segitiga Pascal, nggak selamanya pakai yang itu. Bisa juga pakai pola kayak pola bener. Nanti misalnya kayak Bapak pengen desainnya lingkaran nih. Lingkaran. Terus 2 lingkaran, 3 lingkaran. Dikira nggak bagus ini, bakal bagus juga kok ujung-ujungnya. Nggak, ini cuma biasa ini 1 2 3 aja. Nambah 1. Iya. Ini digambar, Pak? Atau enggak tulis saja? Tulis aja boleh. Barisan Mau saya aritmatika. barisannya yang kayak gimana pengennya. Nanti bisa juga kayak gitu. Jadi kita ngaplikasiin. Lihat. Ada yang sudah? Barisan plus 2. Kalau ada yang sudah, Bapak mau nyontohin ininya Bapak dulu. Mau lihat yang Bapak nggak? Ya, Pak, lihat punya Bapak dulu. Hasil yang Bapak nggak mau lihat? Ya sudahlah. Iya Pak. Ini hasil punya Bapak. Nanti dulu. Waduh, banyak ininya ya. Papan tulisnya, Pak. Nah, desain yang awal Bapak yang Bapak gambar di awal, bentuknya itu bentuk gambar yang ini, cuma bentuknya kalau yang ini bentuknya memotong secara horizontal, yang ini memotong secara diagonal, yang ini memotong secara horizontal dan vertikal. Bentuknya umum ya. Masih bentuk yang umum ya. Terus Bapak pengen gunain contoh yang segitiga dulu. Kalau Bapak gunain contoh yang segitiga, maka selanjutnya bakal jadi bentuknya kayak gini contohnya. Ini masih bentuk yang belum jadinya. Kita tambahin 2 gambar di sini dan 2 gambar di sini. Bagus nggak kira-kira? Ini kita hapus sedikit karena lumayan mengganggu ini ya. Bisa sih pakai yang ini. Pakai yang ini. Enggak, lebih tepatnya dia masih belum duplikat gambar, masih harus secara manual. Terus setelah Bapak ulangi langkahnya, nanti jadinya kayak gini.
Bagus nggak kalau kita aplikasiin ke bentuk tanjak? Bagus. Lumayan ya. Nah, kalau misalnya Bapak pengen gunain pola yang lain, pola apa misalnya? Pola persegi. Ini masih bentuk sebelum dia kita bikin lebih rapat. Bagus nggak? Lumayan kan? Dari gambaran yang awalnya agak kurang meyakinkan. Lihat gambarnya, meyakinkan nggak gambarnya nih? Ada sisi yang nggak simetris, garisnya nggak ke ujung beneran. Ini lebih, yang ini garisnya nggak ke ujung-ujung. Pokoknya nggak terlalu rapi ya. Pas kita ulang-ulang, nanti gambarnya bakal rapi loh. Yang nanti jadinya segitiga tadi, ini yang pola segitiga tadi ya. Oh kok belum muncul ya? Nah, ini yang pola segitiga tadi. Ini yang pola segi empat. Tunggu, sinyal jelek. Mana ini? Yang pola segi empat tadi ya. Yang selanjutnya lagi, kreasi selanjutnya lagi, dia masih dengan desain yang sama, cuma kita bikin versi yang masih yang lebih beda lagi dari yang tadi. Bentuknya kayak ini yang pola persegi panjang dengan penelitian yang lebih jauh ya. Lihat. Bagus nggak? Bagus. Ya, ini kalau misalnya dijadiin kain enak ini. Terus ada lagi bentuk yang selanjutnya lagi, masih ada nggak ya? Nah, ini bentuk yang kalau dia gunain pola bilangan. Lihat kalau dia gunain pola bilangan. Nah, sabar ya, sinyal jelek ini. Ya, sinyalnya agak-agak menguji iman. Mana ini gambarnya nih? Bentar, sabar. Lama juga ya nunggu sinyalnya. Nah, lihat ini. Lihat ini. Ini ada beberapa bagian sudah kita warnai. Bagus nggak kira-kira? Kayak gitu. Jadi kalian bisa bikin desain kalian sendiri dengan menggunakan pola dan barisan aritmatika dan geometri. Oke, sekarang Bapak mau lihat hasil punya kalian. Ya, tadi hasil punya Bapak. Kalau hasil punya kalian kira-kira kayak gimana? Ini Pak, kayak Ini kayaknya jadi sih ini. baca bagian yang tadi Pak. Itu beda punya. Boleh kayak gimana? Nah, tapi belum selesaiin pucuknya nanti buat. Nah, Enggak usah dibuat sebenarnya nih, karena ini bakal makan waktu terlalu lama. jadi cuma. Nanti boleh dibilang aja bentuk pola bilangannya mau kayak gimana. Ini Pak. Kami ini Pak. Nah, segitiga boleh kok. Terus, Pakai manual aja. oh, cuman dikasih tahu aja pakai apa. Iya, mau pakai apa aja biar nggak terlalu lama. Ada lingkarannya nggak? Oh, Oke, sekarang ada yang mau maju nggak? Nah iya gitu. Kira-kira ada yang mau maju nggak? Garis dulu persegi dalam. segitiga juga. Yang segitiga juga deh. Kan bakal kita pakai yang tambah satu itu kan dari mana ya? Oh, Sudah? Mau kita bahas ini? Sudah belum kira-kira? Lumayan menikmati untuk menggambar ya. di semua lantai yang telah kita Itu polanya gitu tuh dia. Ya, itu simpulkan refleksinya itu. Sudah? Oh, yang terakhir. Iya, nggak apa-apa. Gimana yang terakhirnya? Susah. Nah, itu kan bagian terakhir kan cuma kayak menyimpulkan hubungan antara pola bilangan dengan konteksnya kan. Dimana konteksnya ini adalah tentang kain tajung. Iya. Nanti habis itu silakan Lihat bagian terakhir. ulang. Dari semua langkah yang telah kita lalui sebelumnya, simpulkan hubungan mengenai budaya Palembang, yaitu kain tajung, dengan materi pola bilangan dan barisan aritmatika. sudah Pak. Sudah? Ya. Kirim. Ini disuruh apa? Jadi ngepucuk gitu deh. Set atau hand in work? Hand in work. Sudah. Gini. Oke, sudah dikirim punya kelompok Tiara ya? Set gitu. Oke, bentar. Nah, ya. Langsung presentasiin aja lah. Dari kelompok Tiara. Mami. Oke deh. Boleh maju dari kelompok Tiara. Mana? Enggak, ini di tab.
Langsung deh. Tunjukin di kirim ya, kirim WA Rizka Sipah. Kirim aja. Ininya bentuk screenshotnya. Bentuk screenshotnya ya pola gambar. Kirim screenshotnya ke Rizka Sipah yang bentuk seluruh jawaban kalian. Gimana ya? Dari awal ya? Ya, nggak usah dari awal, cuma yang desainnya aja. polanya, Be? Nah, screenshot kirim ke Rizka Sipah. Mbak screenshot ini sama ini. Di bawah ya? Screenshot, bawahnya juga di screenshot. Ya, kirim ke grup boleh. Ya. Terus simpulan. Wajib gitu. Kirim ke grup aja, nggak apa. Sudah dikirim, Pak? Sudah dikirim ya? Iya. Mana ya? Dari awal ya, Pak. Jadi geser-geser dong. Iya. Tapi kan nanti kan kita mau pakai pola-pola dari. Oke, sekarang ini jawaban dari kelompoknya Tiara. Pertama, tadi kan ada pertanyaan tentang kain ini ya. Kain di atas merupakan salah satu kain khas Sumatera Selatan. Manakah di bawah ini yang merupakan nama kain di atas? Nama kainnya apa kira-kira, Tiara? Tajung. Kain tajung. Kain tajung itu asal usulnya dari, boleh dibaca? Dari Maksudnya baca asal usulnya aja. Kain tenun yang juga dikenal dengan istilah sewet tajung. Warnanya tengahnya aja tuh. Merupakan jenis kain tenun khas Palembang yang diperkirakan sudah pada zaman Sultan Palembang. Penciptaan kain tenun tajung dan Pinggirnya juga boleh. didasari karena adanya peraturan kain tongket bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Maka dari itu muncul kain tajung. Kain tenun berbentuk sarung digunakan oleh laki-laki dan kain tong, kain tenun berbentuk sarung dan selendang digunakan oleh perempuan. Oke, terus kelompok Tiara menggunakan motif kainnya itu sendiri berbentuk daun ya. Daun apa bunga itu? Daun. daun. Ya, bentuknya bentuk daun kayak gini. Bagus nggak? Bagus daun. Bagus ini. Kalau misalnya kita duplikasi berkali-kali dengan mengikuti pola yang dipengen, apa polanya? Coba kita lihat lagi. Kalau pola bilangan yang dipengen sama kelompok Tiara itu pola bilangannya berbentuk segitiga. Iya. Ini masih udah maksimal sih ini. Nggak bisa lagi. Ini bentuknya segitiga ya. Kalau misalnya kita duplikasi lagi kayak 3, makin banyak nanti bakal kelihatan bagusnya kok. Kayak gitu. Oke, terus ada juga bentuk yang selanjutnya lagi ya, yang di pola barisan aritmatikanya. Barisan aritmatikanya adalah menggunakan pola segitiga. Sebenarnya bukan termasuk barisan aritmatika. Lebih ke pola segitiga itu merupakan bentuk deret. Tahu nggak kalau pola segitiga itu sebenarnya merupakan bentuk deretnya dari aritmatika, bukan merupakan bentuk polanya. Kalau dia nyari yang selanjutnya nggak tahu, tapi kalau kita nyari deretnya kita bisa menggunakan pola aritmatika kayak gitu. Barisan aritmatika, ngerti nggak? Boleh. Mau bertanya. Jadi kalau misalnya ada kilo, Boleh. jadi kalau misalnya gini, Pak. Apa? Gambar nih, sederhanain aja ya. Hmm. Satu, ini 2 kan. Ini kan berarti +1 kan. Ya. Nah, ini kan berarti +1 juga kan. Ya. Terus kenapa ini nggak bisa dibilang barisan? Kenapa dia dibilang nggak bisa dibilang barisan, melainkan kita bilang deret? Kalau di barisan kita nulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu kan? Kalau kita gambar 1 kayak gini, 2 kayak gini nggak? Enggak, melainkan itu bentuk deret karena penjumlahan kayak yang pertama segitiga yang 1 cuma 1. Segitiga yang dari 2 barisan. Deret nggak? Yang selanjutnya lagi tambah 3. Deret nggak? Iya, itu lebih ke bentuk deret dari ditambah sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau barisan itu cuma 1 bagian. Kayak gitu. Ngerti nggak? Iya. Terus ada juga tentang dari semua langkah yang telah kita lakukan. Mana nih? Bentar, sinyal. Jadi kesimpulannya bahwa pola bilangan itu dapat kita gunakan untuk membuat songket atau tanjung. Jadi konsep
dari pola bilangan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat pola songket atau tanjim tadi. Oke, bagus. Kasih A+ untuk kelompoknya Tiara. Oke. Oke, boleh silakan duduk. Terima kasih. Mana tutupnya? Nah, silakan duduk. Nah, barulah kita kalau untuk maju kayaknya nggak sempat karena waktu kita agak terbatas, cuma 1 jam pelajaran, jadinya agak terbatas. Jadi nggak bisa kita laksanakan sampai habis. Jadi kita wakilin aja dari kelompok Tiara, kasih A+ juga untuk dia. Kasih A+ juga untuk kita yang sudah belajar hari ini. Oke. Baru tadi udah presentasi ya. Selanjutnya lagi Bapak mau ngasih asesmen formatif, ada tesnya 10 menit di akhir. Nah, tadi Bapak sebelumnya udah bahas mengenai kain tajung ya. Nah, cuma ternyata bukan cuma di kain tajung, ada juga pengaplikasian lain di bentuk tanjak. Lihat bentuk tanjak kalau kalian lihat lebih dekat. Itu bentuknya segitiga. Artinya sudah jelas pasti menggunakan pola persegi. Segitiga. Nah, lihat penjelasannya. Tanjak merupakan penutup kepala yang telah menjadi ciri khas kebudayaan di Sumsel. Meski setiap daerah memiliki motif tanjak yang berbeda, namun tanjak menjadi representatif bumi Sriwijaya. Tentukan untuk yang poin pertama. Apakah desain tanjak Palembang ini sudah memuat suatu pola barisan aritmatika? Untuk yang B, pola apakah yang digunakan di tanjak tersebut? Untuk yang C, tentukan banyaknya pola belak ketupat. Ini kan bentuknya belak ketupat kalau kalian lihat lebih dalam lagi. Tentukan banyaknya pola belak ketupat yang harus dibuat jika diketahui tanjak tersebut menggunakan suatu pola segitiga dan diketahui desain tanjak tersebut terdiri dari 10 barisan. Ingat nggak cara ngitungnya? Gunain deret aritmatika. Oke, boleh dikerjain. Waktunya 5 menit. Tadi 10 menit, Pak. 5 menit aja lah. Iya, saya cek ya. Lagi di skip, Pak. Jadinya ada asesmen formatifnya. Oke, boleh dikerjain, nanti kita kumpulkan. Ya, karena materi pertemuan dari bab ini, barisan dan deret aritmatika dan geometri kan sudah habis ya. Diakhiri dengan penutupan di bagian pengaplikasiannya. Sebenarnya masih ada pengaplikasian soal geometri. Cuma kalau geometri kita terlalu banyak dan polanya itu nggak ada kalau yang geometri. Jadi polanya lebih ke random. Kayak gitu. Terus, Pak, boleh nggak minta di zoomin gambar? boleh. Bisa nggak di zoom nih, Canva? Tapi kan itu soalnya nggak kelihatan. Oh iya ya. Nanti soalnya nggak kelihatan. Iya. Ya udah gitu gambar kan. Ditaruh aja polanya. Sulit. Di pola sini. Tiga pola ke kanan, 3 pola. Tapi pesan. Iya. Ini mana kompak nanti sudah selesai ya? Pola segitiga. Iya, kenapa Bunga? Mau nanya apa? Iya, mau nanya apa Bunga? Aku belum kelar. Iya, bentar lagi selesai. Langsung kesimpulan. Bentar lagi selesai habis. Iya, 10 barisan itu. Maksudnya tuh yang mana ini? Nanti barisan kayak gininya nanti ada 10 barisan. Yang ini? Iya, ke bawahnya. Oh. Ingat nggak kayak ngitung kursi yang di bioskop? Yang selalu bertambah 2 setiap barisannya. Kayak gimana kalau ada barisannya ada 10? Ingat nggak materi kayak gitu? Nah, ini bentuknya tanjak. Jadi kalian hitungin nanti ada berapa sih. Daripada ngitungin capek-capek, mending kita hitung aja barisannya. Oh, ada 17 barisan misalnya. Iya, Bapak lumayan senang nonton bioskop termasuk. Pola namanya pola aritmatika. Oke, boleh. Nah, untuk hasil dari asesmen formatifnya nanti boleh dikirim di grup aja. Nanti Bapak cek satu-satu ya. Baik, Pak. Oke, karena juga waktunya juga sudah habis kayaknya. Jadinya direfleksi pembelajaran kali ini. Apakah pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan budaya Palembang dan bikin kalian lebih mudah pahaminya? Mudah nggak? Oke, alhamdulillah kalau sudah lumayan memahami. Terus, apakah pembelajaran yang dikaitkan dengan unsur budaya lebih menarik untuk dipelajari? Iya, lebih menarik, Pak. Kenapa lebih menarik? Karena kita bisa belajar matematika dengan mengenal budaya
Oh ya, bagus ya, jadi kayak gitu ya. Oke, terus untuk pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan Anda mengenai pembelajaran hari ini? Bagus, biasa, seru, menyenangkan? Seru. Seru. Oke, bagus kalau seru. Terus yang keempat, apakah ada kesulitan yang dialami saat melaksanakan proses pembelajaran? Ada Pak. Nggak ada ya, mungkin ada beberapa kendala sedikit di masalah tentang menduplikasinya ya. Tapi tentang pengaplikasiannya, asalkan kalian mendapatkan aplikasi yang bagus, nanti itu mudah menduplikasinya. Pak, ada kesulitan dikit tadi yang pas apa tuh? Apa? Di wizard itu. Oh iya, itu karena masih aplikasi Bapak masih coba aplikasi itu. Apakah bagus atau enggak nanti. Nanti Bapak putusin apakah masih mau di Wizard atau mau di aplikasi lain. Kayak gitu ya. Oke. Barulah pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa kayaknya sudah cukup, nggak ada pertanyaan lagi? Tidak. Nggak ada ya. Jadi sudah lumayan paham untuk pembelajaran hari ini. Oke, alhamdulillah bagus kalau sudah paham. Jadinya karena siswa Bapak sudah paham dan juga karena waktu kita sudah mau habis, jadinya ya Bapak mau rapat di kantor. Jadinya pembelajaran hari ini Bapak mau akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.